Sayyidi ya Rasulullah ya Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana Mustafa Muhammadin Habibina Ya Sayyidi Adrikni Ya Sayyidi Ya Rabbini Wal ahla wal awlada wal amila fil wahidiyati bi fadli dzil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wal najah wassalam ya man bihi qad uribal khulaqu Taulaka ma khuliqatil khulaiq min nurikal khulqu jami'an khuliqu wa anta min nuril ladzi qad khalaqu ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasul ya muhammadu ya sahibal maqami ya mahmud ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa kullu syafi'in huwa minka yashfa ya ayyuhal salamullah alaika rabbi biidnillah anzur ilayya sayyidi bin Allah muslilatin min hadratin aliyah ya
Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin umam wal ali waj'alil anama mustaqim bil wahdiyati li rabbil alamin ya Rabbana fi yassir para bapak ibu Pramu Perjuangan Muhammadiyah wa Khotimul Muhammadiyah tingkat pusat, al-mukarramin, para bapak ibu perwakilan Yayasan Perjuangan Muhammadiyah Provinsi DKI, DIY, kabupaten dan kota, kecamatan, desa, dan imam jamaah di seluruh tanah air, al-mukarramin wal-mukarramat, para bapak ibu perwakilan Yayasan Perjuangan Muhammadiyah di luar negeri, yang di Malaysia, di Brunei, di Hong Kong, di Thailand, di Korea Selatan, di Arab Saudi, dan seluruh pengamal dan jamaah di luar negeri yang kami hormati. Panitia penyelenggara, khususnya Departemen Remaja yang saya cintai, yang terhormat Bapak Tamu di Jakarta, alhamdulillah kita panjatkan hujat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah kubro secara ritual, yang mudah-mudahan mujadah kubro ritual ini tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi barokah yang diberikan Allah kepada kita dibanding dengan mujadah kubro yang kita laksanakan secara seremonial dan dihadiri ribuan orang. Dan bagi pengamal yang dari rumah masing-masing atau dari jamaah masing-masing yang mengikuti streaming ini, mudah-mudahan kondisi jiwa kita sama kalau kita hidup di gedung sini, sehingga di barokah yang sebanyak-banyaknya sama, bahkan lebih daripada ketika kita hidup di gedung. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtamin awalihi ila akhirih, khususnya beliau Rasulul Zaman wa awalih wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu
علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم وأمتنا بأمدتهم كما يليق بك وبهم amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau Rasulullah SAW dan semua sahabat dan para aulia-aulianya yang kami sebut tadi senantiasa menjangkau, mendukung doa dan restunya kepada kita bersama, khususnya dalam istilah kubro ini, umumnya dalam perjuangan untuk mengajak umat dan masyarakat kembali mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga iman ma'rifat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya terima kasih saya sampaikan atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Untuk itu kami sampaikan doa jazakumullahu khairan wa sa'atan fid dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum alladzina yashfa'u lahum ay rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, khususnya anak-anakku remaja yang saya cintai, di malam hari ini sepanjang sejarah perjuangan Muhammadiyah kita laksanakan Mudah Kubro secara ritual dan hanya dihadiri anak pondok dan para khotimul waidah pusat. Kalau ada beberapa pengamal di luar, ya mungkin sedikit tak berapa. Namun mari situasi yang ini kita harus lebih khidmat, konsentrasi lebih tinggi, hati kita hadir kepada Allah, merintih, menangis. Jangan ada di antara kita yang tidak merasa dosa kepada Allah. Justru semua keadaan ini karena dosa kita. Hingga Allah memberikan peringatan kepada kita. Adanya wabah COVID-19 pandemi ini. Ini jelas karena kesalahan kita, kemuliaan kita, tidak pernah ikut berjuang memperbaiki keadaan masyarakat. Hanya maksiat, nuruti hawa nafsu. Hingga Allah menurunkan peringatan berupa azab supaya kita sadarkan kembali pada Allah. Di Quran disebutkan tidak ketika telah timbul zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ya'malu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerusakan-kerusakan, bencana alam, musibah, pandemik di muka bumi, di lautan, yang kata Allah itu semua akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang harusnya mengelonjong nuruti hawa nafsu, tidak pernah berdosa, sehingga muncul musibah-musibah yang sangat besar yang ditimpakan kepada orang-orang kirana supaya mau kembali pada Allah. Anak-anakku remaja yang melonjong kita, kamu semua yang
yang merasakan saudara kita yang tidak ikut berbuat, betapa zalim kita. Air mataku, mari malam hari ini kita mengintrospeksi kita. Semua itu kata kita. Mari malam hari ini kita curahkan penyesalan kita, tobat di hadapan Allah SWT. Mohon ampun atas dosa kita, dosa keluarga bapak dan ibu kita, dosa para pemimpin-pemimpin kita, dari RT, RW, camat, Pak Bupati, hingga gubernur, menteri, bahkan presiden. Mari kita mohonkan ampun. Seandainya kita mau bentur topo, bentur ya Allah, memohonkan mereka akan diberi taufik hidayah oleh Allah, diberi kemampuan menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Anakku, hari ini segala usaha sudah diusahakan oleh para pemimpin kita, pemerintah kita, hingga presiden turun tangan. Allah masih memberikan cobaan. Berarti tobat kita belum diterima oleh Allah SWT. Anakku, nangislah malam hari ini. Curahkanlah dan membawa dosa-dosa yang sangat besar, hingga kita diampuni. Beliau diampuni, diberi taufik dan kemampuan untuk menyelesaikan musibah yang sangat meluas di seluruh dunia ini. Anak-anakku, itulah sabda Allah sebagai peringatan kita kepada kita. Anak-anakku yang berbahagia, kau remaja yang penuh energi, dinamis, terus berubah dan berkembang. Potensi diberikan Allah secara besar-besaran. Mari gunakanlah potensi loiria, skill, kompetensi, kekuatan spiritual kita gunakan untuk berjuang mengajak umat masyarakat. Mereka banyak yang belum kenal Allah, baru kenal nama Allah saja, hanya sebuah nama Allah, tapi belum kenal Allah yang sungguhnya, belum kenal diri kita sendiri. Kesempatan ini mari kita gunakan. Dan kamu semua anak-anakku, oleh Mbak Yai Mu'alim Sholawat Wahidiyah, diberi kehormatan yang luar biasa, yang tidak diberikan pada pemuda-pemuda sebelum kamu. Perjuangan Wahidiyah, perjuangan makrifat kepada Allah, perjuangan mentauhidkan Allah yang bersih daripada syirik kepada Allah. Tidak ada syirik sebelum atom bagi orang yang telah makrifat kepada Allah. Tapi jika belum makrifat kepada Allah, pasti ada syirik. Karena tingkatan manusia ada tiga: imanul am, imannya orang umum; imanul khos, imannya orang khusus yang telah ditabik hidayah; dan imannya orang yang telah makrifat kepada Allah. Orang imannya orang umum percaya beribadah, mengabdi pada Allah karena Allah, dan masih kecampuran karena ingin selamat dari neraka dan masih ingin mendapatkan surga, sehingga pada hakikatnya dia mengikuti perintah Allah, tapi juga taat pada dirinya sendiri, menyekutukan Allah dengan dirinya. Ada imanul khas, imanul muhibbin. Ini tingkat ikhlasnya lebih tinggi. Tidak karena keinginan, tidak karena kepentingan, tidak surga dan tidak neraka. Tidak
tidak semua kepentingan dunia apapun tidak butuh. Dia memohon kepada Allah atas selamat dari neraka, selamat karena dapat surga, selamat dari musibah, berhasil cita-citanya, bukan karena kenikmatan yang ada, bukan karena hebatnya surga, bukan karena panasnya neraka, tapi semata-mata diperintah Allah, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku apa saja yang kau inginkan. Jangan karena kenikmatannya, tapi karena perintahku, kata Tuhan. Sehingga orang ini doa bukan karena ingin semata-mata surga neraka, tapi diperintah Allah. Jika kita melakukan perbuatan karena perintah Allah, hai anakku, itulah ibadah kepada Allah, tidak ibadah pada dirinya sendiri. Yang ketiga, imanul arifin, yaitu imannya orang-orang yang telah makrifat kepada Allah. Ibadahnya dia ikhlas karena perintah Allah dan ikroman wa ta'liman wa mahabbatan, menghormat, memuliakan pada Allah dan cinta kepada Allah. Dan dia tidak mengaku dirinya mampu berbuat ibadah, bahkan hidupnya yang ciptakan Allah, ubahnya yang mengubahkan Allah, diamnya yang mendiamkan Allah, mendengarkan Allah, tidak ada aku. Barang siapa ibadahnya setinggi apapun juga, sama ibadahnya jin, malaikat sedunia, jika masih ada aku, orang itu masih syirik. Aku ahli ibadah, aku ahli Allah, aku ahli zuhud, aku ahli bertapa, aku ahli berjuang, maka semua akan runtuh, jatuh di syirik. Karena orang arifin selamat daripada itu. Itulah iman yang tertinggi, iman yang diperjuangkan oleh Yai, yang diberikan kepada kita, dan kita diajak untuk mengajak umat dan masyarakat. Ini dulu ilmu yang sangat langka, sangat dirahasiakan. Tidak setiap orang boleh mempelajari ini. Wali 9 di antaranya begitu secret, rahasia, bahkan membuka ilmu ini, medar ilmu ini harus tidak didengar oleh makhluk yang lain. Hingga konon kabarnya kalau mau mejang ini di tengah samudera dengan naik perahu, sehingga tidak ada siapapun yang mendengar. Tapi alhamdulillah di saat kita hidup ini, oleh Allah ilmu dibuka, setiap orang boleh mempelajari dengan memutus maya masjid, membuka kepada kita semua dengan cara dan metode yang sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Begitulah Allah memuliakan kita. Anakku, remaja yang bahagia, syukurlah kepada Allah kita hidup, menangis sholawat dia. Jangan kau sia-siakan. La in syakartu la azidannakum wa in kafartu inna adzabi lasyadid. Jika engkau syukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kulipat gandakan nikmat itu. Jika kau kufuri, tidak mau syukur, ketahuilah siksaku sangat pedih. Syukur yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Allah memberi nikmat pada kita, nikmat hidup, dilahirkan, nikmat diwujudkan, kemudian nikmat dibina, diberi ilmu, diberi iman. Itu nikmat yang kita syukuri. Kita diberi ilmu, kesadaran. Jika tidak kita syukuri, maka tidak akan jadi siksa. Dan oleh bayai kita dipertenangkan
hanya diberi ilmu makrifat ini, tapi diberi kehormatan menjadi pejuang-pejuang yang mengajak umat dan masyarakat. Dulu hanya para nabi-nabi, para wali-wali yang diperkenankan membawa misi tinggi al-a'la ini. Tidak sedang orang. Bahkan dulu banyak mempelajari ini. Belum diberi kemampuan Allah. Banyak yang jalan. Banyak yang tidak normal. Semacam Sri Jenar dan sebagainya. Keadaan transisi, beliau guncang jiwanya. Sehingga tak terkontrol tindakan dan ucapannya. Mari anak-anakku, sungguh tidak setiap pemuda bejo seperti ini. Mari saudara-saudaramu, tetanggamu, remajamu, ini sudahkah kita ajak? Kalau tidak mampu mengajak dia, sudahkah kita ketok kekuatan batiniah kita untuk menangis pada Allah? Kita panggil jiwanya, kita paksa nafsunya untuk kita ajak kepada Allah. Kekuatan batinnya itu anakku, kata Mbak Yai, jauh lebih kuat dari kekuatan lahiriah. Hanya jarang orang menggali kekuatan batinnya dengan doa. Yang banyak orang hanya dia bekerja pun dengan akal otak mati-matian, tidak dengan riyadhah para nabi-nabi dulu anakku. Dia dengan riyadhah kekuatan batinnya. Dan kemudian saya misalkan yang saya sebut manajemen spiritual. Dia hanya bergerak dengan hatinya. Semua mengikuti arah hatinya. Alam semesta kondusif sesuai dengan hatinya. Karena semua akan taat kepada orang yang taat kepada Allah. Dikatakan di Al-Hikam artinya, jika kau menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh taat kepada Allah siang dan malam, maka manusia langit, makhluk semua akan taat kepada kamu. Karena itu tidak heran para nabi, para wali, doanya ijabah. Bahkan sebelum berdoa, makhluk sudah siap untuk meladeni atau menservis beliau apa yang diinginkan. Anak-anakku, jika kau mau menggunakan kekuatan batiniah dan lahiriah, umat masyarakat jauh akan lebih bagus dari sekarang. Jika kita menggunakan kekuatan batiniah kita, Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kita. Karena itu mari malam hari ini secara totalitas kita pasrah kepada Allah. Secara totalitas kita pasrah kepada Rasulullah SAW. Kita akui dosa-dosa kita. Semua itu karena kita. Pandemi karena dosa kita. Ekonomi kacau karena dosa kita. Kurangnya kompak para pemimpin kita juga karena dosa kita. Kita perlu doa qurri wa alif. Ya Allah, satukanlah mereka, satukanlah kita di antara kita, sehingga satu visi, satu misi untuk berjuang kepada Allah. Anakku, alhamdulillah, tempatnya remaja pusat ada gebrakan baru, itu membuat satu remaja center, gerakan untuk mengajak umat, bahkan semua departemen apa, departemen wanita, departemen anak-anak, departemen remaja, gerak. Saya meminta pada mereka, kita sudah harus haluannya berubah, tidak terorientasi pada kalau ilmiah, upgrade, training, tidak nyata. Umat masyarakat sudah membutuhkan kita. Alhamdulillah, dan saya terima kasih. Hasilnya luar biasa. Banyak tambah pengamal-pengamal di daerah. Laporan telah sampai pada saya. Pengamal-pengamal baru banyak.
Jamaah-jamaah baru banyak, usbiyah baru timbul, PW muncul di mana-mana. Dan alhamdulillah secara perorangan ini Allah mendatangkan mereka tanpa kita undang, hanya kita kamisi. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Jika kau gunakan betul dan kau bayangkan orang itu, dia akan datang dengan teriakan-teriakan, wahai saudaraku, kembalilah, kembalilah. Jika kau lakukan setiap hari, mereka akan datang. Allah yang akan datangkan. Seperti Nabiullah Ibrahim, diperintah Allah, wahai Ibrahim, panggillah umat Islam di seluruh dunia untuk berhaji ke Mekah. Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, bagaimana aku bisa memanggil umat Islam seluruh dunia sementara jarak 100 meter saja teriakanku tidak terdengar oleh mereka. Saya berteriak sekuat tenaga, jarak 100 meter orang itu tak terdengar. Apalagi bagaimana ribuan kilo bahkan dunia, mungkinkah suaraku didengar? Ibrahim alaihissalam tugasmu memanggil mereka sampai di hati mereka, Allah yang akan menyampaikan. Inilah Allah mencontoh. Jika kau berteriak, fafiru ilallah, fafiru ilallah, wahai saudaraku, kembalilah kepada Allah, kembalilah. Teriakan kita nanti akan sampai di hati mereka, disampaikan Allah hingga dengan kontak-kontaknya Allah. Mereka datang kepada kita, meminta dibimbing untuk mendekat kepada Allah. Ini terjadi anak, bukan cerita, ini terjadi betul. Kekuatan batinnya sejauh itu. Lahiriah 100 meter tidak terdengar. Teriakan batinnya ribuan kilo bahkan dunia mendengar semua. Anak-anak, ilmu pengetahuan telah kita miliki, teknologi telah kita kuasai. Sekolah kita sudah maju, SD, TK, SMP, perguruan tinggi. Kita punya TK 100 TK, kita punya SD lebih 50, kita punya SMP lebih 20, kita punya SMA 12, kita punya pondok pesantren 14. Dan alhamdulillah anakku di fakultas di universitas kita ini sedang menyiapkan ikut lomba robot nasional. Mudah-mudahan nanti oleh Allah diberitahu kita ya, sehingga nanti bisa kita ini ya memenangi lomba robot nanti. Juga di Ngawi anakku lomba membuat film juga juara, mudah-mudahan. Tapi penguasaan teknologi saya tidak ada gunanya kalau nggak disertai kematangan batinnya kita. Manfaatnya tidak akan ada, bahkan cenderung menjadi siksa bagi kita. Anak-anakku, mulai hari ini mari kita top kekuatan batinnya. Ya, kita top riadoh kita. Jangan sering tidur sore, atau tidur sore nanti 1 jam 2 jam bangun terus sampai pagi. Riadoh. Jika ini kau biasakan anakku, tak terasa kau akan diberi kekuatan oleh Allah. Astrol batinnya kita akan meningkat sehingga doamu menjadi doa yang ijabah. Bukan hanya untuk dirimu, kau bisa mendoakan saudara kita yang membutuhkan. Dengan kekuatan doa itulah kita percaya bahwa akan memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Anak-anakku yang berbahagia, yang belum aktif supaya aktif di jamaah-jamaah, yang belum riadoh, gunakan kekuatan batinnya kita. Jangan di saat kita ada kesusahan baru kita riadoh. Dilatih kekuatan batinnya itu, kalau dilatih melebihi kekuatan lahiriah. Tanpa sarana, lahiriah itu sarana, kalau batinnya tidak, hanya hati sarananya. Hati yang tunduk kepada Allah, itulah alat untuk menggunakan kekuatan batinnya. Dan barang siapa mendekat kepada Allah,
sambil berjalan, Allah akan datang. Nah, 1 langkah Allah akan datang kepadamu 10 langkah. Jika kau datang 10 langkah, Allah akan datang kepadamu 100 langkah. Jika kau datang dengan berjalan, Allah akan mendekat kepadamu sambil berlari. Itulah janji Allah. Maka Allah menimbang kita lipat daripada usaha kita. Kalau kita berdoa sekali, Allah akan memberi 10 kali. Kalau kita berdoa 1 jam, Allah akan memberikan 10 jam dengan kecepatannya. Mari kita yakin, modal keyakinan itulah nanti akan diijabahi semua hajat kita yang diridhoi Allah SWT. Khususnya negara kita yang sedang ini, mari kita doakan Allah segera mengampuni kita semua, mengampuni dosa-dosa bangsa Indonesia, mengampuni dosa-dosa seluruh dunia, sehingga penyakit ini dipanggil kembali ke pangkat Allah SWT. Karena penyakit ini adalah dari Allah, dan hanya Allah yang bisa memanggil kehadiran Allah lagi. Inilah yang terakhir, dan mari kita menangis kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini diijabahi Allah Ta'ala. Mari hati kita hadir. Bayangkan kita makmum pada Rasulullah SAW. Baik saudara kita di seluruh dunia yang sedang mengikuti streaming ini, mari walaupun dari jauh, bayangkan Anda hadir di gedung ini. Jiwa itu tidak ada jarak dan dekat, tidak terikat oleh waktu dan ruangan. Mari kita menangis. Bayangkan kita makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Mbah Yai wa Ghausat Zaman, dengan merintih merasa dosa dan membantu dosa kita, ayah ibu kita, semua pemimpin kita, seluruh pemimpin dunia, para raja, para presiden. Mari kita ajak jiwanya, kita ajak soalnya Tuhan Allah. Lillah dan lillah diterapkan. Al-Fatihah. 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 Maaf bagi bapak yang belum kenal sholawat Nabi, supaya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah ini berulang-ulang bersama kami sampai selesai. Allahumma ya Allah ya Wajidu ya Jawad Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma kama salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nas'alullah Allahumma bi'aduri wa
Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama rizqika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma haqqaqa ilmuhu wa as'alu billahi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bayangkan kanjeng Nabi hadir di depan kita, menangislah dan berjumpa kanjeng Nabi. Beliau adalah kekasihnya Allah, Rasul Anbiya wal Mursalin. Jika beliau berdoa, ijabah, anak-anak nangislah. Ya Syafi'al alaika wa aslahu faqultu wa lisani fa inna ya Syafi'al khalqi salatu alaika wa aslahu وليس لي فإنه لا شافع خلق الصلاة والسلام وأسلم وروحه أدركني فقد ظلمت وليس لي فإنه كنت شخصا يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا رسول ya Sayyidi. Anak-anak, kita nangis Al-Ghaus. Al-Ghaus itu artinya penolong. Dia yang diberi tugas Allah menolong keadaan masyarakat. Beliau khamluhumul khalaik, dia bertanggung jawab tentang makhluk. Jika ekosistem tidak normal, dia menangis kepada Allah. Ya Allah, situasi dunia tidak normal, mohon. Maka kita menangis minta tolong. Sultan Aulia adalah Ratu Wali. Wali ada tingkat-tingkat dan ini rajanya. Wakil Nabi zaman akhir karena tidak ada. Mari kita nangis pada Allah. Ya Allah. Alaika Rabbi bi'idni wa mudhir ilayya ya mari kita merasa buntu jalan gagal usaha kita. Mari kita ngejar Rasulullah. Kalau gagal dalam usaha kita buntu yang tolong mari ya Syafi'al Salatu ya Sayyidi ya Sayyidi
Mari kita mohon umat masyarakat kembali pada Allah. Kita mohon di antara kita disatukan visi dan misinya. Qurrib wa alif ya Allah. Satukanlah kami di antara kami satu jasad. Kakinya sakit, matanya menangis mati. Ya Rabbal Allah. Mari kita doa, mudah-mudahan lebih barokah ciptaan Allah, negara kita lebih barokah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balaya wa bi hadhihi Allahumma barik khalaqta wa hadil balaya wa bi hadhihi Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balaya wa bi hadhihi Allahumma bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bi hadhihi Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi wa bi hadhihi Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bi hadhihi Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah wa bi hadhihi mujahadati kubra ya Allah wa bi hadhihi mujahadati kubra wa bi hadhihi kubra wa bi hadhihi mujahadati kubra ya Allah وبهذه المجادة الكبرى يا الله 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 وبهذه المجادة الكبرى يا Allah. Mari kita istighfar. Istighfar itu tidak ingat apa-apa. Kosong kum lewang-lewang. Dirinya tidak ada, makhluk tidak ada, yang adanya Tuhan semata-mata. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'asmika Allah wa bi'asmina Muhammad wa bi'asmina ya Allah Allahumma bi'asmika Allah wa bi'asmina
وسائر أوليائك يا اللهم بحسنك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قوله وآله وسائر أوليائك يا الله يا الله اللهم بحسنك اللهم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة وآله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله بلغ هذا ويأتي تعصيرا بليغا بلغ جميع العالمين هذا ويأتي تعصيرا بلغ جميع العالمين هذا ويأتي تعصيرا فإنك على كل شيء بالإجابة فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فبروا يا الله فبروا يا الله وقل جاء الحق إن الباطل وقل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Para hadirin, para peserta mudah ngobrol dari manapun berada, mari kita yakin permohonan tadi diijabah Allah. Allah bersabda dalam hadis qudsi, "Idza da'aitum ta'autum fa'idina bil ijabah." Jika kau berdoa, yakinlah bahwa doamu nanti diijabah oleh Allah. Maka mari kita yakin ijabah. Karena itu yakin itu bagian daripada doa. Dan mudah-mudahan dengan siapkan kita, dengan rintihan kita, Allah memberikan ridho kepada kita. Semua musibah sangat diangkat, semua hajat kita diijabah oleh Allah. Seluruh dunia diangkat kembali oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kataku yang lebih bermaaf yang saja. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Hada zaman anna wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, marilah